Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya teman-teman pada sore hari ini. Harapannya walaupun sudah di ujung waktu di jam kerja, teman-teman yang datang ke sini tetap semangat gitu, karena tentunya ingin mendapatkan insight baru dari abang-abang ini, terutamanya untuk abang-abang Bang Willy dan juga Bang Irfan. Pada hari ini tentunya saya Ivana selaku moderator akan berbicara, akan membahas, akan ngobrol santai juga dengan narasumber kita yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Willy dan Bang Irfan. Kali ini dalam acara Narin Karir Talk sesi pertama, yaitu mengenai kelautan dengan berjudul Membangun Karir di Masa Depan, bisa jadi apa sih sarjana kelautan? Gitu. Nah, teman-teman mungkin bertanya gitu, kira-kira sarjana kelautan itu lulusannya akan menjadi apa? Karena fun fact teman-teman, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan hanya satu-satunya ITK yang sarjana kelautan. Departemen lain itu sarjana perikanan. Jadi ini khusus gitu teman-teman, sarjana kelautan tuh gimana sih sekarang? Prospek kerjanya tuh apa gitu? Bisa nggak sih kira-kira kalau semisal tidak terjun di bidang kelautan kayak gitu? Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, aku ingin membacakan track record dari kedua narasumber kita, yaitu ada Bang Willy dari ITK 31. Bang Willy, beliau merupakan sangat profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang lingkungan hidup di perusahaan pertambangan tembaga, emas, nikel, beserta industri lainnya. Bang Willy sekarang menjadi manajer environment merit compliance di PT Halmahera Jaya Fronikel. Bang Willy juga pada tahun 2018 sampai 2022 beliau bekerja di PT Aman Mineral Nusa Tenggara sebagai Superintendent Environment Monitoring. Untuk Bang Willy, berikan tepuk tangan dan dipersilakan untuk duduk ke depan Bang. Baik, untuk narasumber berikutnya yaitu Bang Irfan dari ITK 33. Lebih dari 20 tahun Bang Irfan memiliki expertise dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, pengelolaan dan jaringan kawasan lingkungan laut, konservasi spesies, dan perikanan berkelanjutan. Beliau juga merupakan peneliti atau akademisi yang tentunya sering untuk menjadi pengambil keputusan dan pengambil kebijakan tingkat tinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau juga menempuh pendidikan S1 dan S2 di IPB University serta melanjutkan pendidikan S3 di Jerman di University of Rostock. Dan sekarang beliau berada di Rekam Nusantara Foundation sebagai Chairperson and Senior Technical Advisor. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bang Irfan. Selamat datang untuk memulai. Baik, terima kasih banyak Bang Willy dan Bang Irfan yang sudah meluangkan waktunya. Apa kabarnya Bang? Boleh Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin meminta maaf ya, ini suara saya agak serak, tidak mendengarkan suara saya karena kita habis mudik biasa, jadi agak sedikit. Jadi semoga bisa karya saya bisa memberikan ini yang manfaat buat adik-adik yang mungkin semacam. Siap, ya betul Bang. Gimana Bang? Ini kabarnya Bang? Gimana Bang Irfan? Kabarnya Bang? Siap untuk share ilmu berbagi pada hari ini Bang? Insya Allah siap. Baik. Oke Bang, jadi kalau semisal tadi mungkin dari sambutan sekretaris departemen atau dari pengantar di MC itu udah lebih ranahnya ke pekerjaan gitu ya Bang, lapangan pekerjaan. Cuman dari saya ini pengen nanya Bang, kira-kira dulu tuh Abang kenapa sih pengen masuk IPB gitu? Dan khususnya kenapa milih Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan? Itu Bang, boleh dari Bang Willy dulu. Kalau boleh cerita ya, sejarahnya DNK itu sebenarnya malah nggak sengaja aja. Itu berawal dari masalah dulu aku nggak tahu masalah IPB ya. Masih benar ya? Pada saat angkatan saya itu masih IPB, ada
mahasiswa yang diterima PMDK sendiri, itu yang sudah dengan jurusannya, ada yang belum jurusan. Saya termasuk yang sudah diterima tapi belum diputuskan. Jadi saya masih bisa memutuskan di tingkat satu nanti akan menentukan jurusan mana. Itu sebenarnya perkelebihannya. Nah pada saat kalau penentuan jurusan, pada saat itu sebenarnya yang cukup favorit adalah ATK begini ya. Teknologi favorit. Ya, teknologi sebenarnya itu pakai saya kesana tuh awalnya. Tapi setelah berjalannya waktu, pada saat penjabaran program studi yang sudah ada di IPB, saya melihat ada yang aneh nih. Ada ilmu perikanan, ilmu dan teknologi kelautan. Ini kan kita di Bogor ya, jauh dari laut nih. Jadi semua aneh ada aneh nih. Dan yang aneh itu penasaran saya adalah sama sepeda nih. Pada saat diterima gelombang pertama, ternyata masih itu gelombang kedua. Artinya biasanya kalau kayak itu juga gelombang pertama itu sudah full. Nah kalau saat saya tuh mereka masih dibuka gelombang kedua. Artinya itu kurang gitu. Ya, coba saya nggak tahu. Jadi benar ada jurusan ini ya. Ragu ya bang pertanyaan sama itu. Tapi yang saya jalan aja juga yang jalan dan prosesnya ternyata dalam perjalanan ini saya malah ada passion saya di sana, ketemu Indonesia di laut kan. Proses kalau laut ya, karena tinggal saya lama di Bogor juga. Oke. Di Fakultas Perikanan Kelautan ini sebenarnya mungkin ya pesannya. Saya mungkin termasuk mahasiswa yang kalau dibilang belajar nggak terlalu lebih senang karena pada saat di TK kan ada kegiatan kedokteran. Saya cukup aktif di kegiatan kedokteran. Jadi saya malah justru banyak waktunya di kedokteran. Gitu ya. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya ada positifnya juga ya untuk nanti adik-adik sekarang yang mungkin fokus pada pekerjaan belajar. Ternyata kegiatan ekstra ekskul ya, yang di luar belajar itu sangat memberikan kita pengalaman yang berguna. Tapi pada saat bagaimana kita menghadapi lingkungan, menghadapi orang, memanage pekerjaan, itu semua sebenarnya sudah bisa kita pelajari pada saat kita masuk kuliah. Sehingga saya sarankan untuk rekan-rekan yang adik-adik masih belajar ini supaya bisa juga aktif kegiatan mahasiswa apapun dia. Karena kegiatan ini akan mengasah soft skills kita. Nah, soft skills itu nanti yang itu akan menjadi kata yang disampaikan bahwa pada saat saya sudah memiliki saya akan memilih selain MPKF ini, saya akan melihat dari kedua. Karena itu akan bisa pada saya bisa melakukan si A atau si B yang akan kita terima. Baik, kalau dari Bang Irfan sendiri, bagaimana gitu Bang bisa memilih prodi ilmu data yang di kelautan? Mungkin kalau mungkin buat teman-teman sekalian kan belum bisa dibayangkan TPP yang masuk TPP dulu. Kemudian baru memilih, kemudian di angkatan 33 itu berubah. Jadi pada saat masuk TPP itu sudah memilih program studi. Jadi kita nggak pernah tahu mau masuk program studi apa dan seperti apa yang dari brosur ya hanya bisa melihat dari silabus dan juga dari berapa peluang keterimanya. Kebetulan saya dari Jawa Timur dan tentu saja nggak perlu juga hanya kelas pintar. Kira-kira kalau masuk IPB itu kan mana? Itu hal yang paling gampang. Jadi dan tentu saja nanya ke senior itu yang paling mudah untuk pilihan mana yang paling mana yang ini. Karena tinggal di kampung, di gunung gitu. Yang paling mudah adalah hanya orang pintar, yang kedua adalah hanya senior. Karena kita pikir mereka sumber informasi yang lebih mampu memilih di dalam kampus. Dan mungkin tadi Lekori Kamwiti bahwa di kampus itu hal yang sangat penting untuk beraktivitas. Jadi saya nggak tahu ya sih, saya mungkin kalau kuliah 100% itu mungkin masuknya cuma 20%. Saya lihat adanya di limbah, di kantin, atau di markas. Dan punya markas di bawah. Jadi kalau sekarang kan nggak boleh itu ya masuk ya. Kalau dulu nggak masuk juga
nggak ada yang peduli. Jadi masuk 20% juga nggak ada yang peduli karena sumber informasi itu bukan di dia. Sumber informasi itu cuma ada di lintang. Kalau sekarang Si lintang loh, masih ada lintang. sumber informasi itu ada di lintang, di kantin bawah, bukan kantin yang panjang itu, kalau yang kantin yang di pojok, dan di makan. Cuma itu saja. Jadi ya kalau mencari informasi di sana, dan itulah yang paling enak untuk tahu banyak hal. Baik, berarti kesimpulannya dari Bang Wiki dan Bang Irfan, harapannya teman-teman selain belajar kuliah di kelas ya Bang ya, aktif untuk berikut organisasi, entah apapun itu, dimulai dari himpunan mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan atau BEM atau hal yang lainnya seperti itu. Baik Bang, aku penasaran nih Bang, kira-kira boleh gak sih Bang cerita hal memorable waktu pas di kampus dulu seperti apa gitu sebelum kita berbicara tentang dunia kerja kayak gitu. Mungkin boleh dari Bang Irfan dulu, boleh. Apa ya? Kita itu, saya itu angkatan 33, 96. Masuknya pas zaman 1 tahun setelah itu kita kena aksi di ASN-nya. Jadi kita tinggal di kampus karena kekurangan banyak hal. Barang biasanya, kemudian ya itu mungkin dengan demo ke DPR sekali gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu gitu, kadang-kadang di sekitar kita juga banyak teman sama atau ada yang mentel ternyata baru tahu sekarang gitu, misalnya kayak gitu. Itu hal yang biasa di zaman itu. Tapi saya pikir struggle di kampus mungkin berbeda dengan saat ini ya, karena kalau dulu pasti masalahnya adalah sebagian besar adalah ekonomi, tapi saya pikir saat ini adalah masalahnya itu adalah masalah informasi. Dan saya pikir kalau kalau orang-orang yang ketinggalan informasi dan komunikasi, maka itulah yang paling ketinggalan tadi. Kalau saat itu jangan bikin komunikasi, nungguin dosen aja, kita mobilnya di depan gitu. Kalau sekarang bisa tanya kapan dosen datang. Kalau kita mau nunggu dosen tuh nggak ada tuh, kita tahu dosen itu kapan datang. Kita duduk di tangga di depan dekanan dan itu yang melintang dan kita lihat mobilnya datang apa enggak. Kalau mobilnya nggak datang, baik-baik. Itu yang biasa kita lakukan di zaman itu, mungkin karena berbeda ya. Masih. Yang cukup berkesan ya dalam masa saya termasuk beruntung ya teman-teman. Saya kan orang Bogor, jadi saya tidak kos gitu. Jadi saya pulang pergi aja dari rumah ke kampus. Tapi saya di BKT nggak tetap gitu. Dan pakai pasang teman-teman juga saya. Nah itu juga saya jadi apa ya? Mendapatkan pandangan baru. Teman-teman banyak yang berasal dari berbagai daerah. Jadi saya tahu dari teman-teman. Nah, yang kedua tadi, bagaimana kita juga bisa mulai belajar untuk bernegosiasi. Pertama, adalah dosen-dosen kita. Memang masih ada. Nah, dia namanya Pak Meno Hatiabur, beliau mengajar statistik. Nah, beliau orang yang sangat benar untuk masuk killer dengan Pak Agus ya. Itu pelajaran tidak perlu diganggu gitu. Kalau dia sudah mencapai dalam hari tersebut, kalau kita penyakit lain tidak perlu. Jadi pernah suatu ketika saya sedang melakukan PKL itu di posisi di ujung Pulau Kelapa. Itu sedang mengadakan data. Tapi di tengah-tengah pengadilan data itu ada ujian untuk komputer pasti ya pasti. Itu sebenarnya mungkin cuma 5 menit aja bukan komputer kan. Saya coba nih itu Prof. Tapi jauh lebih gampang. Itu udah kalau tidak itu ya belum. Jadi ya tadi itu belajar nego tapi tidak bisa kita dari mulai di ujung Prof itu saya harus pulang sebentar untuk mengikuti kegiatan tes yang selama ini dan balik lagi ke lokasi. Nah itu nanti pengalaman itu nanti juga akan mengajarkan kita nanti pada saat ini kita harus memutuskan atau tidak pada kunci mana ya kita harus melakukan apa yang bisa kita skill
Nanti harus tahu. Setelah kita bisa nanti manage itu yang pasti memang selama ini ya. Oke, sih. Berarti memang memorable itu yang perihal terkait tentang dosen yang kayak juga cara kita berkomunikasi juga seperti apa baik. Kira-kira nih Bang, ada nggak sih Bang karakter yang Bang Irfan sama Bang Windy pegang dari dulu sampai sekarang yang berguna gitu? Mungkin pesan buat teman-teman sekarang kayak karakter yang dari dulu mesti kita punya dari sampai kuliah, sampai di ITK, sampai nanti di dunia kerja itu apa gitu Bang kira-kira? Kalau aku sih terbiasa diajari karena sama dengan Bang Windy, praktek juga di SDC, kita diajari disiplin. Disiplin yang dari awal kita terbiasa disiplin. Jadi waktu udah pasti kuat, kemudian juga kuat. Ya itu benar ya, disiplin dan kejujuran. Kemudian karakter yang saya salut dengan anak IPB, kita sebenarnya cukup ini ya, survive dan Survive lah ya betul Bang. di pekerjaan saya sih paling ini di pekerjaan saya kan kita cukup bisa survive. Jadi kita cukup fleksibel, dikasih pekerjaan apapun kita makan gitu, kita makan aja gitu. Ini yang karakter tidak memilih pekerjaan. Jadi itu sangat berguna ya. Jadi mungkin saya flashback ya. Sebelum saya masuk ke industri pertambangan, saya sebenarnya sempat kerja ditawari ya gitu. Untuk menjalankan NGO lokal. Yang kemarin oleh sama-sama kita juga itu di Bali. Dia bilang gini, ini ada NGO lokal tidak baru bangun, tapi kita nggak bisa gaji nih. Tapi kamu bisa tinggal lah, kita siapin tempat tinggal. Oke, nggak apa-apa. Saya terima gaji saya. Saya coba saya. Jadi selama saya tinggal di Bali, saya pernah 3 tahun. Pertama saya tidak juga kedua sudah mulai itu dengan usaha. Di Bali itu sering ada kegiatan itu kan di kampung di samping. Singkat cerita bahwa dalam kondisi apapun kita bisa. Jadi di kegiatan saya di Bali saya mulai berinteraksi dengan nelayan. Dengan nelayan kita mendevelop masuk ke sana, awalnya melakukan kegiatan ilegal. Kita bersekat karena awalnya mereka mengalami juga masih. Jadi untuk bisa masuk ke nelayan itu, saya bisa kalau bisa diterima. Jadi maka karena kita diterima, baru kita bisa masuk program-program konservasi. Nanti kalau rekan-rekan seperti ini ada satu desa namanya desa konservasi di Bali itu saya termasuk yang pionir yang masuk ke desa sama program yang saya dapat dari kegiatan itu ternyata sangat dipakai ketika saya masuk ke industri pertambangan. Saya diterima di industri pertambangan di bidang pengolahan. Jadi apa yang saya dapat dengan menggunakan di pertambangan jika tidak ada tadi ya skill maka kita dari kemampuan kita berinteraksi. Karena ada program yang juga untuk sebelum kegiatan-kegiatan yang sifatnya masyarakat. Nah ini apa yang saya tahu pada saat ini semua di lapangan itu adalah dalam Berarti kalau misal aku simpul ini karakter yang perlu untuk mahasiswa yang bangsa dari ini tuh disiplin, yang terus jujur juga, terus kita bisa survive gitu. Karena aku sendiri anak ITK pun merasa gitu kalau misal tugas kuliah tuh banyak banget gitu, dan tentunya juga di setiap mata kuliah tuh ada praktikumnya, ada tugas kuliah juga gitu, dan memang diperlukannya adaptasi dan juga ketekunan dan juga kekuatan gitu. Apalagi aku percaya teman-teman dari ITK ini sangat-sangat kuat semua, sangat survive di lingkungan apapun gitu. Jadi harapannya teman-teman di sini bisa gitu untuk mengikuti jejak dari Bang Irfan dan juga Bang Windy gitu. Nah sekarang aku pengen nanya nih Bang,
menurut Bang Windy dan juga Bang Irfan itu, prospek teman-teman lulusan sarjana kelautan itu di era sekarang tuh bagaimana sih Bang gitu? Apakah luas? Apakah memang masih banyak nih ternyata lingkungan atau instansi yang anak kelautan tuh bisa masuk atau bagaimana gitu Bang di era sekarang? Menurut saya daerah sekarang seperti ini ya, lebar ya. Terbuka lebar ya Bang? Karena tadi industri yang terkait dengan daerah biasanya saya awal kan departemen pendidikan di Betul. banyak kan yang masuk program negeri dan nasional kita sudah menunjuk jadi mereka juga melakukan saya melihat bahwa saat ini sebenarnya memang harus cari celah ya. Kuncian pertama itu adalah jaringan Jaringan yang relasi ya Bang? relasi Betul. penting sekali ya kalau mau jaringan sebisa mungkin pada saat jadi mahasiswa yang aktif orang menjadi aktif dan kita harus bisa dikenal memang pada kegiatan kita harus kita mesti saya kita harus hadir itu orang tahu di situ kita semua bisa itu menjadi modal investasi kita ke depan karena kalau nanti 5 tahun kemudian ternyata orang ini akan kita kayak tadi sebut yang di industri pertambangan juga ada komunitas saya saya banyak melihat konsultan yang berikutnya sebenarnya saya kajian-kajian dunia utara saya hanya ingin echoing aja. Tapi tadi saya titip slide ke panitia itu bisa ditampilkan ya. Ini adalah bagaimana saya kerja dari satu jadi saya itu baru satu. Dari semua pekerjaan ini saya menulis lamaran satu kali. Selain itu, jadi saya hanya akan awali dan sampaikan. Maka saya tidak berlama sekarang saya datang ke ini dan dapat dari sekian banyak organisasi yang saya masuk, yang dimana saya bekerja. Terus terang saya hanya baru melamar pekerjaan bukan hanya misalnya saya lewat pengamanan dan lain sebagainya. Dan tadi Pak Budi sudah menegaskan bisa slide selanjutnya. Dan di sinilah saya aset awal gitu. Jadi saya asisten ada beberapa banyak mata kuliah waktu itu kemudian bersama lanjut itu jadi konsultan harian kemudian intern di mana-mana dan ya aktif di FDJ dan itu adalah aset yang utama dan menurut saya itu yang membuat saya tidak perlu lama pekerjaan. Baik, tepuk tangan untuk Bang Windy dan juga Bang Irfan atas pengalamannya gitu. Jadi kalau misal kita dengarkan teman-teman yang mungkin dari Bang Windy dan Bang Irfan tuh jarang gitu untuk apply atau jarang ibaratnya mungkin untuk kalau sekarang kan ada namanya situs LinkedIn ya Bang ya, lowongan kerja segala macam, tapi dari Bang Irfan dan Windy itu memanfaatkan relasi atau jaringan selama masa kuliah gitu. Jadi harapan teman-teman di sini bisa gitu untuk mulai berorganisasi entah itu dalam himpunan, BEM atau juga FDC atau hal yang sesuai dengan passion teman-teman gitu. Karena tentunya pasti teman-teman yang pemilih hari ini, teman-teman satu angkatan, senior. Saya berhenti di 2022 karena saya sudah tidak bekerja di sektor di institusi formal lagi. Jadi saya bekerja di institusi formal, punya jenjang karir, punya
punya TOR dan lain sebagainya, punya spesifik target dan lain sebagainya itu terakhir di 2021-2022. Dan kemudian setelah itu saya mendedikasikan diri untuk sebagai individual yang bisa mengerjakan beberapa hal, dan juga kalau di kita mungkin istilahnya itu individual consultant, freelance, dan tentu saja tetap di bidang kelautan dan perikanan. Dan ya saya sedang menikmati aja masa-masa sebagai freelance, tidak perlu punya sesuatu yang diwajibkan as official. Tentu saja saya punya banyak kewajiban sebagai bagian dari freelance, karena meskipun freelance itu punya banyak kebebasan tapi tetap punya kewajiban. Tapi paling tidak saya dan beberapa teman-teman saya kemudian bisa mengorganisasi. Saya punya kewajiban juga sebagai beberapa posisi di beberapa tempat, namun saya pikir kita tidak punya keterikatan terhadap sebuah pekerjaan yang official. Oke. Kalau saya dulu kadang mengalir aja gitu, mengalir aja gitu. Kita jangan terlalu pusing, depan kita mungkin apa, tapi justru yang depan apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita dikasih tanggung jawab atau tugas apapun itu lakukan yang baik. Itu tugas saja itu. Karena nanti ya jelas sih ya tangan Tuhan yang berjalan gitu. Saya dulu juga, saya nggak pernah cerita bahwa saya akan kerja di bersama tambangan yang akan kita lakukan. Jadi saya dapat saya mengaplikasikan ibu saya untuk membantu orang lain semampu dan sekuat kita untuk bisa melakukannya. Nah itu saya mengalir aja, itu tadi proses tadi. Nanti ketika itu jaringan akan bicara gitu. Jujur aja saya sebenarnya sudah diterima di BBM. Jadi hari Jumat, BBM kan termasuk tim besar ya Pak. Hari Jumat saya diterima, hari Senin saya resign. Ngajukan resign karena ketika saya diterima, si NGO kali bilang, terus apa kita gimana nih? Saya masih idealis juga gitu, masih juga nih. Kita masih mundur. Jadi saya hanya jadi nyaris jadi pekerja di BBM, ya satu hari itu lah. Itu perjalanan. Saya nggak mikir pada saat itu gaji yang ditawarkan itu 10 kali lipat. Jadi saya dapat pada saat itu di kalau kita bicara ekonomi, kalau itu saya dalam begini, tapi saya juga nggak tahu ya, itu udah kepikiran lagi. Nah, saya masih di sini, saya jalan itu dengan yang ada. Tapi ya nggak lama, setahun kemudian malah ada panggilan juga dari perusahaan apa. Dan saya tanya, pekerjaannya apa? Pekerjaannya sebagian besar passion saya itu. Saya pun ada kegiatan penyelaman, saya semua. Ada kegiatan untuk personal kami fisika, kemudian juga ya peralatan-peralatan. Itu saat kami itu dia besar banyak. Jadi saya ingat waktu kuliah dengan Pak Jum'at, dia menggambarkan misalnya alat ukur arus ACP, arus ukur profile, itu digambar di whiteboard. Karena di kampus tadi yang di tempat saya kerja, yang saya di Surabaya, saya punya 5 alat dan saya manage alat semua itu. Dan beberapa alat-alat instrumen laut lainnya yang cukup high-tech. Nah di sini lah sebenarnya passion saya mengalir aja gitu. Background saya sebenarnya itu sekarang menjadi teknologi, tapi dalam pekerjaannya saya mulai bertransformasi mengasih visi oceanografi dan juga chemical oceanografi, mulai juga mendalami masalah laboratorium, visi sampel, bicara juga tentang akreditasi laboratorium 2025. Nanti berkembang lagi dalam pekerjaan, mulai tidak hanya membawahi masalah laut, tapi juga masalah kualitas perairan darat, danau, masalah asam tambang, misalnya juga tentang masalah weather station dan sebagainya. Nah, ini mengalir aja gitu. Dan bagusnya anak IPB semua kita ada, nggak usah pilih-pilih. Ketika kasih tugas baru dan itu bukan di bidang ininya, jangan takut, ambil aja gitu. Saya siap gitu. Nah, itu harus berkembang gitu. Jadi saya tidak hanya awalnya saya lebih memilih untuk bidang yang berkembang sampai bidang lingkungan yang tambangnya. Sampai jadi bisa dibilang mulai dari angkatan darat, laut, ya,
itu harus handle. Nah itu perjalanan itu harus kita siap gitu, karena perubahan apapun itu akan kita hadapi. Jadi seperti panggilan ya, dia memutuskan untuk menjadi dekat itu juga bagian dari perubahan yang harus siap. Dan itu memang setiap keputusan yang kita ambil itu harus kita ready dalam menghadapi atau menjalankan keputusan yang kita ambil. Ya, berarti kesimpulannya kalau semisal teman-teman mungkin sekarang masih di sarjana bangku kuliah ya, overthinking ya di kedepannya lulusan sarjana kelautan bakal jadi apa ya, sebenarnya itu nggak perlu khawatir ya Bang ya, karena pastinya nanti teman-teman juga akan mendapatkan dari diri teman-teman semua dan juga sesuai passion seperti itu. Nah, aku mau nanya nih Bang, kepada Bang Irfan gitu. Kalau tidak salah kan tadi Bang Irfan itu S3 di Jerman ya Bang ya, University of Rostock gitu. Nah, ada yang lain Bang, kemarin tuh aku sempat share poster di Instagram, terus ada salah satu teman aku yang nanya, tolong tanyain dong ke Bang Irfan gitu, kira-kira yang perlu disiapin jika pengen kerja di bidang marine science luar negeri itu apa gitu Bang, kira-kira dari teman aku gitu Bang, nanya gitu, karena penasaran gitu. Boleh Bang dijawab Bang, silakan. Menurut saya nggak beda ya. Untuk disiapkan di luar negeri, yang pertama tentu saja ujungnya itu adalah nasib. Nasib Bang. Ujungnya itu nasib. Sedangkan awalnya itu adalah network sama. Saya terima sekolah itu juga nanya-nanya. Ada yang menerima saya sekolah nggak tanya ke orang Indonesia dulu kan ya, yang pernah keluar. Yang pasti orang yang pernah keluar dia punya network untuk mencari gitu. Jadi kita tinggal tanya-tanya aja siapa profesor or someone gitu yang bisa facilitating untuk either sekolah as reguler atau combine antara pekerja proyek dan sekolah. Dan saya pikir informasinya banyak. Itu yang berikutnya, dan yang terakhir tentu saja bahasa Inggris. Bahasa internasional ya Bang. Bahasa Jerman dilatih. Bahasa Inggris sebagai syarat gitu. Jadi tentu saja bahasa Inggris saya cukup struggle dengan bahasa Inggris. Saya di kampung bahasa Inggris saya selalu C kalau kuliah S1 gitu. Dan saya nggak pernah tahu, karena saya orangnya logik gitu, saya nggak pernah menemukan logic thinking terhadap bahasa Inggris sampai saya menemukan orang yang mengajarkan logic thinkingnya. Jadi bahasa Inggris itu sebuah keniscayaan gitu menurut saya untuk saat ini ya. Kalau masa lalu mungkin boleh ya, boleh nggak, tapi sekarang itu sebuah keniscayaan. Dan yang terakhir adalah membaca. And then the next, setelah membaca, tentu saja menulis. Karena pekerjaan di luar mostly kalau proyeknya berhubungan dengan university adalah menulis. Tanpa membaca kita tidak bisa menulis, karena kalau tidak membaca nanti kita menulisnya copy paste. Itu yang harus dilakukan. Jadi membaca itu penting. Jadi mulai dari network itu penting. Jadi begitu dia masuk ke transisi yang lebih unik, maka kemudian communication bahasa Inggris itu menjadi sangat penting sekali. Karena kalau meskipun kita dapat network, tapi kalau si orang ini nggak bisa baca kita, itu susah. Dan kemudian setelah bahasa Inggris itu pastikan membaca, karena begitu kita so tahu itu kelihatan banget. Dan setelah itu baru menulis. And then menurutku berdasarkan pengalaman selama ini, jadi saya itu selesai kuliah 2015 dan saya masih membantu teman-teman untuk tetap berkuliah di network saya di Jerman gitu. Jadi dan menurut saya kalau saya lihat pertama adalah kemampuan membaca dulu, bukan membaca ini budi ya. Membaca itu seberapa sanggup dia membaca untuk melahap jurnal. Kemudian yang berikutnya menulis. Dan terakhir tentunya communication dengan orang-orang di luar berbeda dengan cara kita berkomunikasi. Itu hal yang
Baik, berarti memang pertama kalau misalkan bekerja atau berkuliah di luar negeri itu pertama itu harus menguasai bahasa Inggris terlebih dahulu teman-teman, entah itu berupa writing, speaking, dan juga mungkin ada persyaratan kalau sekarang tuh IELTS dan juga TOEFL seperti itu. Lalu untuk berikutnya yang menentukan juga balik lagi ke nasib ikhtiar teman-teman, doa teman-teman juga dan orang tua gitu. Lalu yang ketiga networking yang teman-teman punya selama kuliah, lalu selanjutnya membaca, entah itu membaca jurnal atau membaca hal-hal terbaru di internet gitu, apalagi teman-teman sarjana gitu untuk menjadi bisa menyusun kerangka berpikir ya, banyak membaca jurnal atau hal lain dan juga untuk menulis seperti itu. Dan terima kasih banyak Bang Ilmu atas jawabannya gitu ya Bang ya. Tentunya juga ini berguna banget buat aku karena memang sejujurnya dan juga mungkin ngerasain juga ya sama teman-teman di IPK gitu kayak kita tuh overthinking juga gitu, jadi sebenarnya sarjana kelautan tuh urusannya bagaimana gitu, dan tentunya ketika adanya acara ini kita dipercerahkan gitu bahwasanya sarjana kelautan itu diharapkannya mendapatkan pekerjaan sarjana kelautan, tapi tidak menolak juga apabila ada tawaran ke depannya, karena IPB mungkin dikenal dengan institut fleksibel banget gitu dari dulu sih sampai sekarang. Baik, selanjutnya nih aku punya pertanyaan nih Bang untuk Bang Witi gitu, kira-kira nih Bang aku penasaran gitu, soft skill yang diperlukan gitu untuk masuk ke pertambangan tuh apa aja sih Bang gitu, karena mungkin tadi aku juga penasaran bahwa itu ada backgroundnya di tambang, nikel dan segala macam, kira-kira soft skill yang dibutuhin buat aku atau teman-teman sebagai generasi muda tuh apa gitu Bang gitu. Boleh Bang, silakan. Ya, sebenarnya tadi sudah kita sampaikan ya, kejujuran sempit. Jadi kalau dunia tambang itu kalau kita bilang ibaratnya sempit, apa jaringan cuma itu aja. Sekali kita punya nama yang jelek, itu akan sulit gitu, karena akan tersebar di jaringan tambang. Jadi kalau ada yang pengen masuk ke dunia tambang tadi ya, jaringan terlalu sekali. Ya itu sama tadi laki. Jadi di dalam nanti berkarir juga ya, dalam berkarir juga kita harus pintar-pintar melihat peluang. Jadi mungkin saya sedikit tadi nambahin. Kalau Kofifa kan mau sampai berapa? Kalau saya nggak sempat karena juga pilihan saya dengar tadi kan agak sulit juga. Tapi sebenarnya pada saat berkarir kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa pakai ekonomi. Jadi beberapa beasiswa yang disediakan oleh negara-negara juga semuanya bisa kita apply. Nah, saya melihat peluang begini, saya bekerja di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Jadi saya mengambil kesempatan itu, saya punya KTP Indonesia Tengah Timur, saya mengajukan aplikasi untuk bisa mengikuti suatu program pelatihan yang baru. Itu pada saat itu ya kan tidak peluang, kita isi semua persyaratannya, jadi sisanya adalah samping aja gitu ya. Nah pada saat penerimaan itu ada dua orang yang diterima, satu adalah dosen studi dan satu lagi yang di Indonesia itu saya dari industri dari jadi ada dua orang yang dikirim untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan eksekutif work, di pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan skill dari yang kita punya di Australia pada saat itu selama kita pelatihan. Nah, hal tadi jadi penting juga, harus pintar juga membaca peluang gitu. Tidak hanya sekedar jaringan membaca peluang. Jadi tadi memberikan nama baik ya itu bagaimana nama baik populasi kita dalam berkarya. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Eli atas pencerahannya dan juga untuk masukannya ya Bang, cerita pengalamannya seperti itu. Nah, selanjutnya juga mungkin sekaligus pertanyaan terakhir dari aku dan Bang Eli, nanti next session kita akan buka pertanyaan bagi teman-teman yang hadir di sini. Aku berikan 2 termin gitu, 1 termin itu ada 3 pertanyaan, jadi teman-teman yang pengen nanya gitu ya, dipersilakan seperti itu. Nah, aku pengen nanya nih Bang, tanggapan gitu terhadap Bang Widi sama Bang Irfan tentang anak ITK yang nantinya itu nggak kerja sesuai bidang itu apa sih gitu. Sama mungkin sekaligus untuk boleh dong Bang kasih nasihat ke kita gitu sebagai mahasiswa yang sekarang sedang menempuh sarjana itu apa ke depan. Itu sih Bang. Oke, saya berprinsip gini, sebenarnya pada saat tadi sampaikan oleh Bang Lian juga, S1 sebenarnya itu tempat kita untuk sekolah sambil di muka ya. Prinsipnya gitu ya,
ke depan nanti lagi jadi bidang yang mau di di kalian kita ataupun di luar bidang itu tidak masalah. Tapi justru ambillah kesempatan ini untuk bisa mengupgrade diri kita. Jadi tadi ya, anak-anak IPB itu kan memang fleksibel banget. Orang dia survive. Backgroundnya kelautan, tapi misalnya dia jadi bank, hanya bisa juga ya, sukses di karirnya. Saya tidak ada masalah gitu. Memang tadi bekerja dengan passion, kita akan enjoy banget. Saya kerja di perusahaan saya yang lama di perusahaan di Sumbawa itu saya hampir 20 tahun ya. Cukup banget, saya baru balik lagi ke Sumbawa 2 tahun ini. Jadi saya lama tinggal di Sumbawa. Jadi dari mulai bujang sampai menikah sampai anak juga. Terus saya kira setelah anak saya mau masuk SMA, saya putuskan untuk saya kembali ke kita di yang kita jalan kita ingin banget jalan-jalan. Mungkin dia dari luar, meskipun nanti kita bekerja di luar tidak ada masalah. Jadi kan satu itu tahu kita untuk bisa menggali skill kita. Bukan atau kita juga apa tahu tapi satu itu yang bisa kita lakukan untuk Terima kasih Bang. Boleh Evan? Terima kasih. Saya pikir banyak faktor yang menentukan terhadap apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi dan menurut saya tidak hanya semata-mata saya pengen bekerja di bidang kelautan perikanan atau saya pengen gajinya besar atau apapun itu alasannya. Dan saya pikir faktor-faktor ini ada beberapa yang kita kontrol, ada beberapa yang tidak bisa kita kontrol. Ini hal sangat penting di dalam sebuah bagaimana kita mengambil keputusan. Dan saya punya cerita bahwa saya punya kolega begitu bekerja sudah di bidang kelautan dan perikanan. Kalau dari salary menurut saya relatif aman gitu. Tapi ada kemudian faktor yang menyebabkan keputusannya harus dirubah. Sudah enak bekerja di kelautan perikanan bersama teman-teman seangkatannya gitu. Kemudian dia happy dan pengen di sana terus, tapi ada sebuah faktor yang membuat akhirnya dengan cukup sedih, mungkin saya nggak tahu juga gitu. Jadi dia harus mengambil keputusan lain untuk tidak bekerja di bidang itu. Dan saya pikir ini bukan masalah dia mau atau enggak gitu, tapi banyak lingkungan yang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi dan menurut saya just let it go gitu. Jadi menurut saya biarkan saja gitu. Dan seperti Bang Ini bilang, mengalir seperti air. Kalau Bang Dian tadi bilang udah tua nih mau gimana lagi gitu, misalnya kayak begitu gitu. Dan saya itulah faktor-faktor yang menurut saya jadi buat yang pada suatu masa bekerja di luar bidang kelautan, bahkan saya punya pengalaman orang yang sudah bekerja di bidang kelautan sudah acak, sudah dijamin bahwa let's say 3 tahun ke depan nggak perlu mikir dan bekerja di situ aja gitu. Keputusan tetap diambil harus keluar dari bidang itu. Dan ini bukan masalah pilihan, tapi sebuah keputusan yang cukup berat dan mungkin yaitu fate pada ujungnya dan mempengaruhi juga melalui faktor kita. Baiklah, berarti memang pesannya nih buat teman-teman semua gitu yang ada di sini, bekerjalah dengan passion gitu, bekerjalah dengan apa yang kita suka gitu, dan juga just let it go, karena rupanya juga beberapa tahun ke depan kita nggak ada yang tahu seperti itu, dan juga teman-teman harus bisa survive dan pekerjaan pun itu anak IPB pasti akan bisa bertanya gitu seperti itu. Baiklah, sekali lagi teman beri nama untuk Bang Willy dan juga Bang Evan yang sudah memberikan kita insightful mengenai dunia kerja kelautan perikanan itu seperti apa.